Kita awali dengan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, ketika malam ini Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk bisa belajar bersama melalui hamba-Mu, Ibu Wahyu. Kami yakin percaya apapun yang akan Engkau berikan kepada melalui Ibu Wahyu ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kami, sehingga kami dapat mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan waktu ini dari awal, pertengahan sampai akhir, bahkan seluruh peralatan yang kami pergunakan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Prasurgawi, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Nahum sudah berdoa. Ya, selamat malam sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi di acara kelas online kita, ya lebih tepatnya sebenarnya talk show gitu ya. Karena nanti materi sekitar 40 menit, lalu kita berdiskusi. Nah, kepada Ibu Wahyu Wijiati, saya ucapkan selamat datang yang sudah berkenan, bersedia mengajar kita semua. Nah, Ibu Wahyu itu lahir di Grobogan, Jawa Tengah, 5 Maret 1975. Tinggal di Surabaya, lalu mengenyam pendidikan S1, S2-nya di STTII Yogyakarta, saudara-saudara. Lalu S3-nya di I3 Batu. Sekarang Ibu Wahyu menjabat sebagai dosen di STT Happy Family Surabaya dan juga tim penggembalaan gereja Happy Family Center Rungkut Surabaya. Nah, ada yang bertanya, etika terapan itu apa? Lalu saya menjawab, ikut kelas saja, saudara. Gitu ya. Supaya nanti Bu Wahyu boleh menjelaskan panjang lebar ya. Walaupun saya secara singkat, ringkas sudah memberikan gambarannya. Seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung bertanya atau melalui chat room dipersilakan ya di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Ibu Wahyu. Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat malam kepada kita semua. Pertama saya tentu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan kita bertemu untuk saling mengenal dan berbagi berkat begitu. Dan terima kasih banyak juga untuk Pak Timotius, rekan pelayanan saya di STT Happy Family, atas kepercayaannya untuk saya berbagi berkat ya. Sebetulnya saya tahu kita semua memahami Alkitab dengan baik, hanya mungkin ya kita perlu saling berbagi lah ya. Nanti sekali waktu juga saya ingin ikut kelas ini meskipun tidak sebagai pemateri begitu ya. Kalau waktu saya kosong Senin ya Pak ya, setiap Senin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat waktunya Pak Timotius. Saya senang sekali dan kita bisa saling berbagi. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya diberi PR oleh Pak Timotius itu etika terapan. Saya mau menjelaskan sedikit tentang etika terapan. Tentu yang saya berikan ini hal-hal yang lebih praktis gitu, lebih mudah untuk supaya kita belajar. Jadi saya ambil inti-intinya saja, baru nanti kita akan berdiskusi begitu ya Pak Timotius ya. Ya. Share screen saya sudah muncul ya? Ya, sudah Bu. Ya. Etika terapan ini sebetulnya salah satu cabang dari teologi begitu. Jadi kalau kita belajar ilmu teologi, Bapak Ibu, itu ada beberapa jenis cabang dari teologi ya. Ada yang pertama itu teologi sistematika, kemudian teologi biblika, kemudian teologi historika, kemudian teologi praktika. Nah, teologi sistematika itu terdiri dari dua. Ada teologi sistematika yang berupa doktrin, ya. Maka kita ketemu dengan eskatologi, kemudian kristologi, angelologi, soterologi, dan sebagainya. Itu teologi sistematika yang berubah doktrin.
Nah, bagian dari teologi sistematika yang tidak doktrin itu etika terapan ini. Karena nanti saya jelaskan apa sih definisinya gitu. Baru ada teologia biblika yang Pak Timotius itu mengajar di STT Happy Family, ada teologi perjanjian lama, perjanjian baru, seperti itu. Kemudian ada teologi historika, itu menyoroti tentang sejarah, baru ada teologi praktika, di situ ada homiletik, hermeneutik, dan sebagainya di situ. Nah, kalau mau bicara tadi, jadi etika terapan itu cabang dari teologi yang di dalamnya sebetulnya teologi sistematika. Nah, sebelum masuk ke apa itu etika terapan, saya akan mulai dari apa sesungguhnya etika. Jadi bukan hanya di Kristen saja, ya, bukan hanya di dunia kekristenan ada etika. Etika ini sesuatu yang umum sesungguhnya, ya. Di setiap bangsa, di setiap suku, setiap daerah punya yang namanya etika. Etika itu adalah ilmu mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Ya, tentu etika, karena etika itu adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Tentu etika ini di dalam kehidupan manusia itu sifatnya relativisme, ya, relatif. Etika di Indonesia tentu berbeda dengan etika di Amerika, misalnya begitu. Karena mengatur tingkah laku manusia hubungannya juga dengan tempat di mana kita berada. Dan etika itu ketika dia mengatur atau ilmu mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, kemudian itu dihubungkan dengan moral. Ya, sesuatu yang ditindakan yang dilakukan oleh manusia, perilaku manusia. Kemudian bicara tentang benar dan salah. Apakah yang dilakukan benar atau yang dilakukan salah? Tapi saya masih bicara tentang etika secara umum. Benar salahnya orang secara umum itu tentu berbeda dengan nanti yang kita pelajari tentang etika Kristen gitu. Nah, kita mempelajari etika, saya kira tadi saya katakan bukan hanya dunia kekristenan, semua suku itu mempelajari etika. Etika itu kenapa orang mempelajari? Supaya tahu, memahami tentang menilai apakah itu buruk atau baik yang kita lakukan. Gitu. Jadi etika kita pelajari supaya kita bisa memahami sesuatu yang baik atau buruk. Apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk? Nah, bicara tentang itu, sesuatu yang baik dan yang buruk, maka dari etika umum, saya mau menyinggung tentang etika Kristen. Kalau etika umum itu bersifat relatif, karena di mana kita berada, di situ punya aturan main tersendiri. Misalnya kalau saya ini orang Jawa Tulen, ya, asli Jawa Tengah gitu. Kalau saya biasa berjalan, misalnya ada orang saya berjalan, kemudian ada orang duduk di pinggir jalan begitu, kemudian saya ngomong permisi itu harus pakai bahasa Jawa halus. Nyuwun sewu, derek langkung Pak, baru saya lewat. Itu kalau di tempat saya. Tapi begitu saya sama-sama di Jawa, tapi Jawanya pesisir pesisir pantai utara misalnya, daerah Pati, Tuban, daerah situ, itu Jawa halusnya sudah berkurang. Ya. Mungkin lewat saya menengahi, saya diem, hanya tunduk, senyum gitu sudah oke bagi mereka. Tapi kalau saya di tempat saya jalan, tunduk, senyum, tidak ngomong itu, orang berpikir, oh salah kamu itu, gak sopan gitu. Nah, itu yang saya bilang tentang relatif, tergantung tempat di mana kita berada. Kalau etika Kristen, norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia itu ada aturannya, ada standarnya. Segala sesuatunya mengenai norma manusia, dasarnya adalah Alkitab.
Itu kalau kita bicara etika Kristen yang menjadi dasar itu adalah Alkitab. Alkitab, etika Kristen itu berkaitan dengan apa yang secara moralitas benar dan salah, ukurannya Alkitab. Ketika kita bicara etika Kristen. Tetapi kalau bicara etika secara umum ukurannya relatif ya, tergantung dengan budaya, tergantung dengan kehidupan dan sebagainya. Etika umum juga itu mengalami perkembangan. Saya sering singgung begini. Mungkin usia masa saya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya di atas saya, dulu waktu kita sekolah, waktu saya sekolah begitu, saya itu kalau ada Pak Guru di depan, kemudian saya lewat, saya harus hormat sekali, tunduk, tersenyum, jalannya bungkuk, tangannya agak ke bawah gitu, harus begitu etikanya. Tetapi kalau kita lihat anak sekarang itu sudah berbeda. Anak sekarang dengan gurunya itu, kalau mau lewat ya lewat saja, dan itu enggak apa-apa gitu. Dan itu enggak apa-apa. Jadi etika itu memang mengalami perkembangan secara umum. Tetapi bicara etika Kristen, standarnya itu sudah pasti Alkitab di situ. Nah, perbedaan antara etika umum dan etika Kristen adalah etika umum itu lebih menonjolkan manusianya, peran kita sebagai manusia. Apa yang dilakukan lebih menonjolkan peran manusia. Kalau etika Kristen itu lebih mengedepankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup manusia, kehendak Tuhan di dalam diri manusia. Tetapi antara etika umum ya dengan etika Kristen itu memiliki persamaan juga. Di antaranya adalah ketika mengambil sebuah keputusan, ketika mengambil sebuah tindakan itu didasarkan atas analisa yang cermat, dipikirkan dulu, dianalisa baik apa tidak, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian di situ juga melibatkan akal budi manusia, ya, melibatkan akal budi juga melibatkan hati nurani kita, manusia, sama-sama di situ. Hanya memang perbedaannya mencolok sekali ya, karena kalau etika Kristen itu tentu dasarnya adalah Alkitab. Kalau etika umum dasarnya tidak Alkitab di situ, dan perbedaan di situ adalah yang satu menekankan peran manusia, yang satu menekankan kehendak Tuhan, tapi sama-sama melibatkan analisa, melibatkan akal budi manusia atau kesadaran, pikiran, dan hati nurani manusia. Nah, baik buruk, tadi saya bilang bahwa etika itu bicara tentang baik buruk sesuatu hal. Kalau secara umum, secara duniawi begitu, baik buruk atau asal etika Kristen dulu ya. Tadi kita sampai di sini perbedaan asal dari asas-asas dasar dari etika Kristen selain berdasarkan Alkitab tadi secara umum, etika Kristen didasarkan atas iman Kristiani. Apa itu iman Kristiani? Iman Kristiani tentu bicara tentang sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita mesti punya dasar itu dulu, meyakini Yesus juru selamat dan segala sesuatunya didasarkan atas Alkitab. Baru asas yang kedua dari etika Kristen itu bicara tentang antropologi Kristen. Manusia dilihat dari sudut pandang Kristiani. Apa pandangan Kristen tentang manusia? Ya, yang ada 3 pandangan besar tentang manusia kalau kita bicara dari Alkitab. Yang pertama adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya dari awal sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat baik. Gitu. Manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat baik. Karena dia segambar dengan Tuhan. Baru kejadian 3, di situ ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka
manusia itu gambar dirinya sudah rusak. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak memiliki kemuliaan Tuhan. Baru yang ketiga adalah di dalam antropologi Kristen dijelaskan ketika manusia jatuh di dalam dosa, disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengaruniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia bisa diselamatkan. Tuhan mengangkat kembali manusia yang dulunya baik, memiliki hubungan baik dengan Tuhan, kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya mengangkat kembali, ya, melalui pengorbanan Yesus. Itu menjadi asas etika Kristen. Baru yang ketiga adalah manusia dan tingkah lakunya. Ini hubungannya dengan bagaimana manusia itu bersosialisasi dengan yang lain. Manusia berperilaku selama dia hidup di dunia. Itu yang menjadi asas-asas atau dasar dari etika Kristen. Nah, baik dan buruknya etika itu bicara tentang tindakan moral, bicara tentang baik dan buruknya sesuatu. Baik dan buruknya tindakan manusia. Nah, kalau bicara di luar etika Kristen, baik dan buruknya tindakan manusia itu ukurannya beda-beda, ya. Yang pertama, yang menjadi ukuran secara umum baik dan buruknya manusia itu adalah saya mencatat ada 5, ada hedonisme, utilitarisme, kemudian vitalisme, sosialisme, dan humanisme. Ya, hedonisme ini tentu tidak asing bagi kita. Hedonisme itu adalah paham yang setuju atau paham bahwa hidup itu untuk mencari kesenangan gitu. Ciri dari hedonisme adalah carilah sesuatu yang enak, carilah kenikmatan itu. Carilah kenikmatan dan hindarilah sesuatu yang menyakitkan. Itu hedonisme. Jadi ukuran baik menurut hedonisme adalah sesuatu itu baik kalau itu bisa menyenangkan diri kita. Sesuatu itu baik kalau itu membahagiakan diri kita. Itu ukuran dari sisi hedonisme, baik dan buruknya. Jadi sesuatu itu buruk, sesuatu itu tidak baik kalau dia menyakitkan hati kita. Ini ukuran orang luar ya, bukan ukuran Kristiani di situ. Yang kedua adalah ukuran baik dan buruk dari paham utilitarianisme itu. Utilitarianisme ini pahamnya begini. Sesuatu itu memiliki kebaikan ketika perbuatan itu menghasilkan sesuatu kebaikan. Jadi apa yang dilakukan itu menghasilkan kebaikan. Nah, apa yang dilakukan itu adalah pokoknya segala sesuatu kalau hasilnya adalah baik dan tidak hanya berguna bagi diri sendiri, itu baik. Ya. Itu contohnya adalah misalnya begini. Seseorang yang korupsi gitu, perbuatannya korupsi. Tetapi kalau korupsinya itu kemudian uangnya digunakan berguna bukan hanya dirinya sendiri, tapi digunakan untuk banyak orang, itu baik menurut utilitarianisme. Atau misalnya contoh konkret, bukan konkret ya, di dalam film Robin Hood ya, tentu teman-teman Bapak Ibu ingat film Robin Hood. Robin Hood itu seorang perampok, pencuri. Tapi uang yang dia rampok, dia curi itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Itu sesuatu yang baik. Dia nggak peduli apa yang dilakukan, apa mencuri, merampok, korupsi itu nggak penting. Tapi hasilnya itu digunakan untuk kebaikan. Itu baik menurut dunia. Kemudian paham yang ketiga itu vitalisme. Vitalisme itu jadi paham ini berkata yang baik, etika yang baik, sesuatu yang baik
itu adalah sesuatu yang mencerminkan kekuatan manusia. Semakin manusia itu kuat, itu semakin baik gitu. Dan kekuatannya itu dilakukan sebetulnya untuk menguasai orang lemah. Maka di situ mereka setuju bahwa kalau menjadi seorang pemimpin, nah pemimpinnya ini diktator pun enggak apa-apa. Itu sesuatu yang baik. Ya, itu paham mereka. Paham yang lain tentang baik dan buruk itu adalah paham sosialisme. Ini hubungannya dengan masyarakat gitu. Sesuatu yang baik atau buruk itu tergantung anggapan masyarakat. Kalau seseorang melakukan A dan di kalangan masyarakat itu bahwa A itu baik, ya itu baik. Kalau seseorang melakukan B itu di pandangan masyarakat jelek, ya itu jelek gitu. Jadi semuanya tergantung pandangan masyarakat. Dan tentu pandangan masyarakat ini berbeda-beda gitu. Suku A memiliki aturan sendiri, suku B memiliki aturan sendiri. Ya, itu sosialisme golongan itu. Dan yang terakhir, baik dan buruknya seseorang ketika pandangan humanisme itu berkata bahwa sesuatu dianggap baik kalau dia menunjukkan satu hasil pekerjaan. Apa yang sesuai dengan kodrat manusia secara eksistensi adalah cipta, rasa, dan karsa. Artinya orang itu dianggap baik, melakukan sesuatu yang baik kalau dia melakukan hal yang menghasilkan sesuatu dan hasilnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, itu seperti misalnya ketika pemerintah kita membangun banyak hal yang baik, jalan tol dan sebagainya, ditunjukkan hasilnya, prosesnya ditunjukkan, hasilnya ditunjukkan, berguna bagi banyak orang. Ya, itu sesuatu yang baik. Dan yang tidak baik adalah kebalikannya. Nah, itu kalau baik dan buruk menurut duniawi, ada beberapa pandangan. Sekarang apa yang baik dan buruk menurut iman Kristen itu apa dasarnya? Ya, baik dan buruk menurut iman Kristen itu yang pertama harus bersumber dari Allah. Kebaikan itu bersumber dari Allah. Kenapa begitu? Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan ayat yang ke-9, 10, tidak ada orang yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Kemudian Roma 6 berkata bahwa upah dosa adalah maut di situ. Baru artinya ketika manusia berdosa itu tidak ada yang baik di dalam diri manusia. Dan yang baik itu sumbernya hanya dari Tuhan. Yang kedua, yang baik itu, baik dan buruk itu dasarnya harus didasarkan kepada keyakinan akan Tuhan Yesus. Baru kebaikan itu menurut iman Kristen, ciri utamanya adalah kasih. Ya, seseorang yang mengasihi. Tentu kasih di situ adalah kasih yang menjadi patron adalah kasih agape di situ. Kemudian di situ juga baik dan buruk dalam iman Kristen ini bertingkat ya, setelah bersumber dari Allah semakin ke bawah mengarah kepada manusia, memperhatikan tindakan manusia dan motivasinya. Dilihat dari motivasi. Apakah motivasinya baik dan tidak? Dan semuanya dikembalikan kepada Alkitab. Baru kita masuk ke etika terapan, karena etika terapan yang akan kita pelajari ini adalah etika terapan yang didasarkan pada iman Kristen tentunya. Ya, karena yang kita pelajari dari Alkitab. Etika terapan, tadi saya bilang itu adalah bagian dari cabang teologi sistematika. Etika terapan adalah studi etika, artinya studi etik, studi moral tentang yang baik dan yang buruk, tetapi menitikberatkan pada aspek aplikatif
itu diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan masa kini, ya, diaplikasikan. Jadi bukan hanya teoritis, tetapi hal itu yang diaplikasikan. Nah, etika terapan itu adalah sebuah pengambilan keputusan. Satu pengambilan keputusan ketika orang-orang diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit. Jadi ketika dalam peristiwa yang sulit, ketika dalam situasi yang sulit, kemudian teori tentang yang baik dan yang buruk ini kita terapkan. Nah, kita harus mengambil keputusan di situ. Itu etika terapan. Etika terapan Kristen tentu di situ akan melibatkan dari sisi etika Kristen. Nah, prinsip pengambilan keputusan di dalam etika terapan itu ada beberapa bagian. Ya, yang pertama, ini yang menjadi bahan pertimbangan ketika seseorang mengambil sebuah keputusan di dalam satu etika, khususnya etika terapan ya. Di situ prinsip yang pertama adalah seseorang, manusia itu lebih bernilai dari barang. Jadi ketika ada persoalan yang sulit, kemudian kita harus memilih, ada pilihan-pilihan misalnya, kita memilih nyawa atau bondo gitu. Maka prinsip yang pertama, seseorang lebih bernilai dari barang. Kita harus memilih hidup, pilih nyawa. Ya. Itu prinsip yang pertama. Seseorang, manusia lebih berharga daripada barang. Prinsip yang kedua adalah pribadi yang tak terbatas, di dalam hal ini Tuhan, itu lebih bernilai dari pribadi yang terbatas. Artinya ketika ada pilihan-pilihan yang sulit untuk memilih Tuhan dan manusia, atau Tuhan dengan benda apalagi, maka pilihan itu harus jatuh kepada pribadi yang tidak terbatas. Ya. Sekali waktu ini kasus contoh-contoh begini kan sering kita alami ya. Kalau dulu pernah ada ibu janda jemaat waktu saya masih di Purwodadi gitu, aktif pelayanan, aktif doa, aktif ibadah, kalau ada pelayanan doa puasa dia juga. Tapi kemudian dihadapkan kepada situasi yang sulit dia punya anak, dia hidup sendiri, jadi dia disuplai, ditopang oleh anaknya setiap bulan. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Anaknya ini memang bukan orang percaya. Sekali waktu anaknya bilang sama dia, namanya Bu Nani, Mama, kalau Mama masih ke gereja, saya akan stop bantuan atau saya akan tidak mensupport kebutuhan sehari-hari, intinya begitu. Ya. Itu sebelum saya sekolah teologi waktu itu tahun 95 mungkin ya. Tapi ketika itu diberikan, yang saya dengar kemudian saya tinggalkan Purwodadi, saya kemudian ke Salatiga dan lama sekolah di Salatiga. Dari perkembangan yang saya dengar kemudian 1 tahun berikutnya ketika saya pulang, Bapak Ibu Gembala saya berkata ketika saya tanya, Bu Nani mana? Nggak kebaktian. Terus beliau berkata, Bu Nani sudah tidak menjadi Kristen. Ya. Ketika disuruh memilih antara Tuhan dengan benda, dia lebih memilih benda atau dia lebih memilih anaknya, seperti itu. Tapi pilihan kita harusnya pribadi yang tidak terbatas lebih bernilai daripada pribadi yang terbatas. Kemudian pribadi yang utuh lebih bernilai daripada pribadi tidak utuh. Pribadi yang utuh itu maksudnya adalah manusia yang utuh itu utuh di dalam segala sisi ya, utuh di dalam segala sisi itu lebih berharga daripada pribadi yang tidak utuh. Ini memang prinsip, bukan berarti mendiskriminasikan gitu, bukan. Tapi memang prinsip lebih utama di dalam etika begitu dasarnya. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan itu ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian pribadi yang aktual, pribadi yang sudah nyata, itu lebih bernilai daripada pribadi yang potensial. Maksudnya begini,
pribadi yang nyata, yang memang sudah ada. Kalau misalnya disuruh ada ini ibu hamil, kemudian tiba-tiba dia sakit. Ketika sakit masuk rumah sakit, dokter memberikan sebuah pilihan-pilihan. Suaminya disuruh milih ini kalau ibunya ingin diselamatkan, anaknya yang tidak ada. Kalau anaknya yang diselamatkan, mamanya yang nggak ada. Maka prinsip keempat ini yang dipakai. Pribadi yang aktual, karena mamanya sudah di dalam bentuk nyata, konkret, sudah ada. Daripada pribadi yang potensial, sudah ada baby di dalamnya, sudah bernyawa, tapi belum aktual gitu, belum nyata. Manusia potensi lebih bernilai daripada benda. Manusia sekalipun dia masih belum aktual, baby masih di dalam kandungan, janin, itu lebih bernilai daripada benda apapun, gitu. Banyak orang lebih bernilai daripada sedikit orang. Kalau disuruh mau menyelamatkan banyak orang atau menyelamatkan satu orang, maka mesti dipilih adalah menyelamatkan banyak orang. Ya, ini dasar-dasar pilihan. Nah, di dalam etika terapan, tadi saya katakan etika terapan itu adalah bagaimana prinsip-prinsip etika, teori-teori etika, teori-teori pilihan ini diterapkan dalam kasus-kasus khusus yang sering dijumpai di dalam sehari-hari kita, gitu. Contoh kasus di dalam etika terapan itu banyak sekali. Ini yang akan kita bahas ya. Contohnya misalnya eutanasia, kemudian emansipasi wanita, kemudian ada hukuman mati, ada perceraian, pernikahan, perceraian, ada peperangan, ada politik praktis gitu, itu juga etika terapan, kemudian aborsi, operasi plastik dan sebagainya. Ketika etika terapan kalau dikonsepkan dalam kehidupan Kristiani, ini memang mengandung dilematis yang banyak. Dan di situ kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya. Ada banyak gitu, tapi tentu saya tidak bisa berbagi untuk semuanya ya. Ya, ini masih seringkali menjadi problem tentang eutanasia. Kemudian tentang emansipasi wanita, itu juga masih menjadi problem sampai sekarang. Kemudian hukuman mati. Ya, apakah boleh ditetapkan hukuman mati? Ya, Indonesia ini itu sudah menetapkan ya, tapi masih menjadi konflik umum di situ. Kemudian perang. Ya, perang itu juga masih menjadi konflik, ada yang setuju, ada yang enggak. Kemudian tentang perceraian, apalagi ini yang marak perceraian ya. Kadang-kadang sekarang ini saya tidak bisa, kadang-kadang saya berpikir begini, kalau dulu waktu saya remaja, doktrinnya adalah ya saya remaja tahun-tahun 90-an kayak gitulah. Orang Kristen nggak boleh cerai, itu yang saya tahu dulu. Sekarang ini kalau lihat persentasinya orang Kristen tuh banyak sekali yang bercerai gitu. Ya, ini salah satu kasus dalam etika Kristen. Politik praktis misalnya ya. Dulu juga saya begitu. Saya suka politik, saya sangat suka politik sampai sekarang. Ketika mau terjun di politik praktis, pendeta saya berkata, "Oh, jangan main politik gitu. Politik itu kotor dan sebagainya." Apakah betul demikian? Seperti itu. Aborsi, operasi plastik. Nah, tentu semuanya ini saya tidak bisa membahas. Tapi malam hari ini saya ingin sharing kepada kita tentang satu hal, eutanasia. Mungkin nanti di lain waktu saya ada jadwal lagi itu, mungkin 2 minggu lagi saya akan berbagi tentang perceraian dan politik praktis mungkin, kalau enggak tentang emansipasi wanita. Tapi banyak bapak-bapaknya ya, kalau emansipasi wanita ntar saya dikeroyok bapak-bapak. Enggak, Bu. Itu. Nah, hari ini saya mau share sedikit tentang eutanasia. Ya, eutanasia. Ya, ini yang mau kita diskusikan.
eh, ya, kasus yang pertama adalah eutanasia. Bapak Ibu, ada sebuah kenyataan begini ya. Ada seorang bapak-bapak begitu, dia menikah. Ketika dia baru memulai keluarga, kemudian dia membuka usaha. Singkat cerita dia jadi pengusaha gitulah. Cuman pengusahanya juga tidak besar banget gitu, tidak pengusaha besar banget. Kemudian dia berkeluarga, singkat cerita dia punya anak 3. Dia punya anak 3. Usia beliau 55 tahun. Ya, usia 55 tahun. Karena dia bekerja gitu, dia tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Dia pikir dia sehat karena semuanya dia lakukan dengan biasa. Tiba-tiba siang-siang itu kemudian dia jatuh. Ternyata dia darah tinggi, jatuh stroke. Ya. Ketika dia jatuh stroke, dibawa ke rumah sakit. Stroke-nya itu adalah stroke-nya itu menyerang tenggorokan. Akhirnya beliau karena menyerang tenggorokan, saluran makan ini, beliau nggak bisa makan. Jadi makanan itu harus melalui selang. Nggak bisa makan, nggak bisa bicara. Ya, dari sehat sekali, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Baru kemudian itu mungkin terjadi selama 4 bulan. 4 bulan kemudian, dia orang Kristen ya, ini keluarga Kristen. 4 bulan kemudian dia sembuh bukan sembuh total, tapi sudah bisa makan gitulah ya. Dia bisa makan, kemudian pelan-pelan suaranya kembali. Jadi dia bisa bicara. Tetapi sel-sel tubuhnya sudah tidak sekuat dulu ya. Jadi dia tetap konsumsi obat. Sehari itu sekalipun dia sudah bisa makan dan bisa bicara, sehari itu obat itu sekali minum itu bisa 7 butir gitu. Sehari 3 kali. Itu jadi bisa sehari itu minimal 20 butir dia minum obat. Itu terus gitu, akhirnya mempengaruhi ginjalnya. 1 tahun lebih dia kondisinya seperti itu, sehat tapi sehatnya seperti itu ya. Dia tidak bisa aktivitas seperti dulu lagi. Tapi bisa makan, bisa bicara, bisa jalan, tapi tidak beraktivitas normal. Maka lama-lama keuangannya itu mulai menurun. Ya, sementara anaknya itu sudah mulai besar, sudah mulai kuliah dan sebagainya. Kemudian terserang stroke lagi, ya, terserang stroke lagi. Nah, stroke yang kedua ini dia jatuh. Ketika dia jatuh, kemudian tidak bisa digerakkan kakinya. Akhirnya dia aktivitas di tempat tidur. Segala sesuatu dikerjakan di tempat tidur. Jadi anaknya yang nomor 1 sudah menikah, anaknya yang nomor 2 itu kuliah, anaknya yang nomor 3 SMA. Sama ibunya. Jadi ibunya ini sudah pontang-panting begitu ya, uangnya sudah banyak berkurang, tentu tidak punya banyak tabungan, harus ngopeni, memelihara suami, tidak ada pembantu, jadi semua dia kerjakan sendiri. Ibunya juga terlihat capek dan banyak persoalan begitu. Tiba-tiba siang-siang ketika suaminya disuapin, suaminya nggak sadar, koma, ya, dibawalah ke rumah sakit, diberilah ventilator. Ternyata setelah dicek dokter, itu penyakitnya semua badannya itu sudah komplikasi begitu, sudah ginjalnya kena, paru-parunya kena, jantungnya kena gitu.
dia tidak sadarkan diri bukan sehari 2 hari, ya. Sampai dia itu 20-an hari ada. Itu kalau itu uang itu kan sudah banyak berkurang untuk membiayai ya, apalagi dia di ICU ya. Tentu sudah banyak beban-beban dan tanggungannya. Sekali waktu ditanya oleh dokter ini keluarga, Bu, ini Bapak kalau apa namanya, ventilatornya dicabut, alat-alat badannya semua dicabut, Bapak itu sudah selesai, bahasa gampangnya begitu. Melihat kondisi yang ada, apa yang harus dilakukan gitu, ya? Apa yang mesti dilakukan? Karena kalau misalnya Bapak ini tetap begitu terus, ada konsekuensinya. Nggak tahu sembuhnya kapan. Dokter itu juga tidak punya apa namanya ya, peralatan yang cukup. Tempat ICU ada, peralatannya terbatas. Dokter ahli di bidang yang sakitnya dia nggak ada di rumah sakit itu gitu, nggak ada. Biaya juga sudah banyak keluar, sudah pasti ibu ini tanggungannya banyak gitu. Nah, eutanasia itu adalah bahasa gampangnya, eutanasia itu adalah membuat orang cepat untuk meninggal begitu. Itu baik. Eutanasia itu berasal dari 2 kata. Artinya baik atau indah, dan thanatos, kematian. Artinya eutanasia itu kematian yang baik atau indah. Dan didefinisikan secara etimologis itu tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengurangi rasa sakit ataupun meringankan penderitaannya ketika menghadapi proses kematian, itu secara literal. Nah, yang saya mau diskusikan adalah kalau seandainya menurut Bapak Ibu, istrinya itu ditanya seperti itu oleh dokter atau keluarganya ditanya oleh dokter dengan segala kondisi yang ada, apa yang mesti mereka kerjakan? Gitu. Apakah mereka mesti melakukan eutanasia atau mereka tetap membiarkan suami itu dalam keadaan begitu? Tentu rasa sakit itu sekalipun koma nggak sadar, tapi rasa sakit pasti dialami gitu. Apa yang mesti dikerjakan oleh keluarga ini? Itu dulu sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang eutanasia. Ada yang mau memberi tanggapan, jawaban? Hal yang sama mungkin kasus yang berbeda. Saya pernah dengar ada teman bercerita itu baru 20 hari, itu baru sebulan. Bu, ada papanya teman saya itu nggak sadar sampai 3 bulan lebih. Seorang pengusaha besar. Itu kalau di total biayanya sudah MM-an dan mungkin hartanya dijual udah habis semua. Hutangnya sudah banyak. Ketika menghadapi situasi yang seperti itu, apa yang mesti dikerjakan? Kira-kira, apakah akan melakukan eutanasia apa tidak? Teman-teman, bagaimana? Mari Bapak Ibu boleh menanggapi. Seru ini, biasa dari sekeliling kita ya, kasus-kasus yang seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu Wahyu, apakah di Alkitab ada ya Bu ya kasus yang seperti ini? Yang dikategorikan eutanasia itu? Saya kira ada ya di Alkitab itu. Cuman eutanasia itu dia kan membunuh pelan-pelan ya, membunuh. Nanti saya jelaskan ada 2 eutanasia, ada eutanasia pasif dan ada eutanasia aktif. Eutanasia aktif itu adalah ada tindakan di situ, disuntik. Tapi eutanasia pasif itu dibiarin, nggak dikasih obat, ya wis mati sendiri gitu. Itu eutanasia juga, tapi pasif. Nah,
Kalau di Alkitab bentar ya. Atau kalau secara langsung membunuh, mungkin kita nggak ketemu. Tapi kalau kasusnya ini, Bu, Rahab itu loh, Bu, menyembunyikan pengintai, itu berbohong apa tidak? Kan mirip, Bu. Ternyata kok diizinkan. Mirip enggak prinsipnya, Bu? Berbohong. Iya kan? Itu etikanya ya? Iya, kalau kita lihat dari sudut etikanya. Itu ada yang tunjuk tangan kayaknya. Nanti Pak saya Gunarso. Di akhir diskusi saya jelaskan dari sisi Alkitab dan sisi manusia. Ya, ini kita diskusi dulu. Silakan Pak Daniel Gunarso dari Kediri, hamba Tuhan. Salam. Masih mute Pak Gun. Silakan Pak, masih mute Pak. Oh ya. Ya silakan. Ya itu memang ada, kita pertimbangkan keuntungan dan kerugian yang paling urgen ya. Jadi kira-kira kalau memang pasien itu sesungguhnya sudah tidak ada gitu. Ya. Karena mereka kelihatannya hidup, sebetulnya tidak hidup karena ada alat. Gitu ya. Jadi itu mungkin perlu ada penjelasan tentang dari pihak medis bahwa sebetulnya yang kelihatan bergerak hidup itu sesungguhnya alat, bukan orangnya kan. Kalau seandainya memang medis sudah mendiagnosa seperti itu ya keluarga bisa diberi pengertian ya. Karena bagi kita itu Paulus berkata bahwa mati itu keuntungan. Ya kan? Bagi orang percaya kematian itu keuntungan bagi kita. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya? Bunuh aja ya. Bukan dibunuh. Dia kan sudah memang kondisinya begitu. Iya, enggak, artinya mereka kelihatannya kan hidup. Tapi sebetulnya kan yang menghidupkan itu kan sebetulnya alat, Bu. Ya, betul. Ya, toh kan alatnya. Gitu. Kalau alatnya dilepas kan sesungguhnya pasien itu sudah tidak ada gitu. Itu. Ya ini pihak keluarga. Jadi bukan membunuh. Ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Pak Daniel Gunarso. Ada teman lain lagi? Teman-teman? Saya Bu. Silakan Bu. Silakan. Selamat malam Bu Wahyu. Malam. Ini suatu berkaitan dengan ini ya, pilihan keputusan yang memang berat. Karena kita mengalami sendiri waktu kakak saya juga dan papa saya waktu itu sudah betul-betul dalam kondisi yang ya memang sudah sadar, sudah enggak ya apa ya dibilang sadar enggak sadar, tapi penyakit cancer gitu ya. Sudah parah sekali, sudah bergerak aja gemeteran. Terus dokter memberitahu gimana ini, apa dipasangi alat-alat atau gimana gitu ya. Terus kita bilang, kalau toh memang seizin Tuhan, kalau kakak ini hidup, tanpa bantuan apapun, dia akan hidup. Kita kepingin dia meninggal dengan natural. Karena kalau saya lihat, sudah kayak gitu, sudah rasa dari segi medis, dia itu sudah clinical death. Jadi secara klinis itu sudah death. Buat apa? Itu hanya karena itu. Dan memang setelah itu beberapa hari kemudian meninggal gitu. Dan ini juga pengalaman teman saya sekarang juga sudah 4 tahun dalam kondisi koma kayak gitu. Ya untungnya dia orang kaya. Ya. Sudah nggak tahu berapa itu. Tapi toh what for gitu loh. Karena sampai berapa tahun. Yang menderita ini semua keluarga. Kasihan bener. Dia sendiri seperti kayak vegetables gitu ya. Sudah nggak bisa apa-apa gitu. Loh, kayak gitu tuh sampai kapan?
itu kan nggak ngerti. Kalau saya bilang itu bukan eutanasia, tapi kematian yang wajar aja. Karena kalau dengan ventilator apa itu kan suatu yang dipaksakan hidup gitu loh. Padahal dia sudah clinical death. Kalau itu pendapat saya sih. Ya, makasih. Oke. Jadi peralatannya dicabut ya Bu ya, tidak diberi gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya. Loh, Pak Gun kok keluar slide-nya? Masih Pak, masih. Kok keluar slide-nya? Oh, bisa di close? Ini aja ini Pak, yang ada jenggotnya. Katanya kalau kamera menghabiskan kuota. Loh bukan, keliru. ini maksudnya share. Iya, keliru. Keliru. Keliru Pak. Ya. Pak Gun harus pajak yang start video itu diklik. Nah, itu yang benar, bukan share screen. Oh, gitu. Nah, coba di close dulu. Ganteng Pak Gun. Ya, off kamera maksudnya ya, bukan share screen-nya itu. Yang lain nggak bisa share screen nanti. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu boleh menanggapi atau bertanya sehubungan dengan eutanasia ya. Ya. Bisa Pak Gun. Di atas itu kan keluar open sama close Pak Gun. Oh ya. Ya, di close saja. Malam Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah maksudnya eutanasia ini di Indonesia diperbolehkan? Ya. Kalau saya dengar di luar negeri bisa Bu. Maksudnya di Amerika itu diizinkan. Diizinkan ya. Iya, tapi kalau di Indonesia apakah ini juga diizinkan gitu? Makasih. Ya. Baik, saya selesaikan dulu kasus tadi ya. Jadi terima kasih masukannya Pak Daniel sama Bu Ratna dan Ibu Gi ya. Jadi kasus yang saya ceritakan tadi, ketika anaknya, istrinya ditanya sama dokter, apakah alat itu mau dicabut begitu, akhirnya istri dan anak-anak rundingan, ya berunding, dan ya mamanya tidak bisa mengambil keputusan. Hanya anaknya yang nomor 1 berkata begini, apa mama tega gitu, apa mama tega papa diambil alatnya. Ya sudahlah, kita pokoknya sekemampuan kita saja, sekemampuan kita, udah biarin begitu. Kalau sambil kita berdoa menyerahkan papa ke tangan Tuhan. Itu ending cerita yang saya sampaikan tadi. Kemudian ya kira-kira 2 minggu apa 1 minggu setelah anaknya bicara begitu, papanya masih dalam kondisi koma, mungkin 2 minggu masih pakai ventilator, dipanggil Tuhan. Ya, jadi dari tawaran itu 2 minggu kemudian nggak sadar, masih itu normal, wajar begitu. Nah, itu yang terjadi di kasus itu. Saya mau menjelaskan pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah di Indonesia itu sudah boleh ya? Nah, eutanasia itu Bapak Ibu itu secara literal tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengurangi atau meringankan penyakit
meringankan penderitaan ketika menghadapi proses kematian, bagaimana meninggal secara tidak sakit begitu. Ya, ini hampir sama bahwa ada dua pengertian eutanasia. Tindakan mengakhiri kehidupan seseorang tanpa rasa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat. Ada orang-orang yang mengalami sakit yang sedemikian parah dan itu sangat menyakitkan baik untuk yang menderita bagi keluarganya sehingga tidak tega begitu. Akhirnya mereka melakukan tindakan medis itu untuk mengakhiri. Atau ada juga eutanasia adalah mereka membiarkan orang, tidak memberi obat orang itu supaya mereka meninggal begitu. Karena memang kondisinya itu sudah sangat menyedihkan. Ya, kondisinya sudah sangat menyedihkan. Tidak melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk memperpanjang. Wes biar nggak hidup lama-lama, nggak usah dikasih apapun gitu. Biar cepat meninggal, cepat selesai penderitaannya di dunia seperti itu. Itu eutanasia. Jadi eutanasia sendiri itu ada dua jenis. Bukan hanya eutanasia pasif, tapi ada juga eutanasia pasif, ya. Eutanasia aktif itu adalah eutanasia di mana tenaga medis atau dokter atau orang lain itu melakukan sesuatu. Itu aktif, ya. Kalau pasif itu adalah tindakan mengurangi penderitaannya supaya cepat meninggal, tidak lama-lama dia sakit sehingga matinya enak begitu, tidak merasakan sakit yang berkepanjangan, dibiarin. Itu juga eutanasia, tapi eutanasia pasif di situ. Kemudian eutanasia ini juga ada yang istilahnya volunteer eutanasia, artinya memang ada yang meminta dari pasien yang masih sadar tentu, tetapi sakit yang amat sangat gitu, bukan koma seperti tadi contoh kasus yang saya berikan, tapi sakit yang amat sangat kemudian dia tidak sanggup untuk merasakan itu, pasiennya sendiri yang minta gitu, ya, pasiennya sendiri yang minta. Yang selanjutnya ada juga jenis eutanasia yang bukan pasien yang minta, ya, tetapi keluarganya yang minta, orang-orang yang bertanggung jawab atas diri pasien itu, gitu. Itu yang disebut itu tidak melibatkan si pasien. Tapi ada juga jenis eutanasia yang begitu, ya. Kemudian kalau digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu ada eutanasia aktif, ada eutanasia pasif. Itu sama-sama eutanasia, membiarkan orang mati dengan sendirinya karena supaya tidak memperpanjang usianya karena penyakitnya sangat parah dan menyakitkan, supaya usianya nggak panjang, tidak diapa-apain, itu juga eutanasia. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah di Indonesia, kalau di Amerika tadi diizinkan, apakah di Indonesia diperbolehkan eutanasia itu, gitu. Nah, bicara tentang hukum di Indonesia, hukum dalam pengertian undang-undang yang secara khusus mengatur tentang eutanasia, maksudnya secara langsung tentang eutanasia begitu ya, itu memang tidak ada hukum yang mengaturnya. Belum jelas hukumnya ya. Cuman memang secara hukumnya kemudian karena tidak ada yang mengatur, itu ketika terjadi kasus-kasus eutanasia itu, ada orang-orang yang bisa ditarik ke hukum pidana begitu. Tapi memang tidak ada pasal khusus tentang eutanasia. Pasalnya kemudian dikaitkan dengan pembunuhan. Ya, dengan pembunuhan. Kenapa dengan pembunuhan?
Karena itu seperti yang waktu hidupnya harusnya 60 tahun, tapi itu dipaksa menurut dipaksa dalam pandangan hukum si pelaku ini memperpendek, itu membunuh gitu. Disangkutkan dengan hukum itu. Ya, tapi hukum eutanasia sendiri belum ada. Tapi ada dokter yang berkata bahwa dari sisi medis, dari sisi kedokteran, hal itu pun ada kode etiknya tersendiri, kode etik kedokteran, ya. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat yang menurut dunia kedokteran gitu. Makanya tadi ketika kasus yang saya ceritakan itu realita gitu. Sang dokter memang bertanya sama istrinya, bagaimana Bu, apakah ventilatornya mau dicabut begitu. Artinya ketika dokter melakukan itu pasti mereka punya legalitas ya di dunia kedokteran begitu, punya legalitas di dunia kedokteran. Tapi secara hukum pidana tidak ada hukum yang jelas. Hanya eutanasia itu ketika ada yang tidak nerimo, misalnya ketika ada keluarga atau siapapun yang tidak nerimo, itu tuntutannya seringkali dihubungkan dengan tindakan pembunuhan, membunuh gitu, seringkali dihubungkan dengan itu, membunuh. Sehingga di dalam undang-undang di Indonesia, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, eutanasia itu orang yang baik eutanasia pasif atau aktif, ketika pasif atau aktifnya ini pasiennya tidak setuju atau tidak atas permintaan pasien, itu bisa dijerat ya dengan KUHP pasal 240, 539 dan 345. Kalau dari hukum di Indonesia 340 itu bicara barang siapa sengaja itu tindakan untuk menyuntik itu atau melakukan suntikan atau memberikan obat dalam bentuk tablet atau apapun itu untuk mempercepat kematiannya itu dianggap tindakan sengaja dan berencana gitu. Memang ada perencanaan di situ. Merampas nyawa orang lain diancam penjara. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu paling lama 20 tahun. 359 barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati. Ini pasal-pasal tentang tuntutan ketika orang melakukan eutanasia tanpa permintaan dari pasien, non volunteer ya. Itu 345 barang siapa sengaja membujuk atau membujuk orang lain atau bunuh diri. Jadi pasal-pasalnya itu disangkut pautkan dengan pembunuhan. Kalau eutanasia dari permintaan pasien itu juga bisa kena kasus kalau mau dipermasalahkan gitu ya. Tentu ini pasti kalau bicara tentang hukum pidana ada sebuah pembuktian. Jadi kalau misalnya ada dokter tenaga medis yang melakukan, tentu mereka punya kode etik tersendiri seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu akan dibuktikan di pengadilan. Kalau eutanasia yang pasif tanpa permintaan dari pasien, itu kenanya bisa disangkutkan dengan pasal 344 ya. Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Ya. Yang disebutkan dengan nyata sungguh-sungguh dihukum. Ini menghilangkan orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Ini juga barang siapa sengaja menyebabkan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Membunuh itu kena hukuman juga. Nah, eutanasia secara hukum ya, bukan secara medis ya. Secara hukum di Indonesia, eutanasia itu masih perbuatan yang dilarang. Meskipun atas permintaan orang itu sendiri. Jadi dari sisi hukum, itu eutanasia tidak dilegalkan. Tapi memang dari sisi medis ya, itu ada aturan main tersendiri. Ya, selain pasal-pasal itu yang melindungi yang tidak memperbolehkan eutanasia adalah adanya hak untuk hidup ya. Sekarang ini kan marak HAM ya.
hak asasi manusia di mana-mana. Orang berhak untuk hidup, makanya tidak boleh ada pembunuhan di situ. Ya. Nah, kalau dari sisi kedokteran ini yang bisa saya bagikan kepada Ibu tadi, Ibu Gi yang bertanya, apakah di Indonesia boleh? Secara hukum nggak boleh. Tapi memang dari sisi dunia kedokteran, mereka tuh punya kode etik tersendiri untuk melakukan hal itu. Ya, mereka punya perlindungan sendiri. Tapi khusus bagi dunia medis, tentu aturannya akan sangat jelimet ya kalau mau teliti satu persatu. Tapi paling tidak ini yang menjadi ukuran ketika ukuran dasar lah ya. Ukuran dasar. Itu adalah kalau memang sakit itu adalah sakit yang sudah dicari obatnya, itu nggak ada di dunia ini gitu. Menderita suatu penyakit yang memang tidak dapat diobati sama sekali. Daripada sakit seperti itu mau dicari obatnya belum ketemu, nggak ada. Kalau di dunia medis yang seperti itu boleh gitu. Kemudian pasien memang seperti dalam keadaan terminal seperti yang dijelaskan oleh Pak Daniel tadi, ya, sama Ibu Ratna tadi, keadaan terminal itu ya memang sudah bahasanya itu sebetulnya dia mati, hanya alat itu saja yang menopang dia gitu. Hanya alat itu saja yang menopang dia. Itu dalam keadaan sangat sulit begitu ya, keadaan terminal. Kemudian pasien menderita rasa nyeri yang amat sangat berat, rasa sakit yang sudah tidak tertahankan dan memang tidak ada obat yang bisa menolong di situ. Baru kemudian itu tentu sudah ada cross check ke sana kemari dari pihak medis, memang untuk hal-hal yang seperti ini nggak ada solusinya, yang seperti ini nggak ada solusinya, nggak ada solusinya, maka pilihan mereka diizinkan tentu dengan yang tadi saya katakan kode etiknya tentu dengan aturan-aturan main yang jelas, tidak serta-merta kemudian tiba-tiba langsung disuntik begitu, tidak serta-merta. Pasti ada persetujuan dari keluarga, sudah izin begini atas persetujuan pimpinan dan semuanya. Itu kalau dari sisi kedokteran di Indonesia pun situasi-situasi tertentu boleh, tapi secara hukum di Indonesia tidak ada gitu. Ini kalau dari sisi hukum. Ada juga sebetulnya dari sisi medis yang disebut dengan eutanasia pseudo. Ini memang dia sudah dalam keadaan terminal itu ya, dalam keadaan terminal itu dikondisikan seperti ini. Mati. Batang otaknya itu sudah sangat tidak berfungsi gitu. Kemudian memang pasien sudah tidak menolak untuk diobati, ya, menolak untuk diobati. Yang lalu saya pernah 2 tahun yang lalu mendoakan orang ini usianya sudah 102 tahun. Memang karena sangat sepuh begitu, saya datang besuk, Opa mau didoakan apa? Ya, dia sakit tapi nggak mau diobati. Aku mau cepat mati saja. Mungkin karena usianya yang sudah sepuh, kondisinya sudah rentan, begitu. Jadi kemauannya itu. Sakit pun mau diobati nggak mau, karena usianya sudah begitu menyulitkan dia. Yaitu kemauannya dia gitu. Kemudian force majeure itu adalah memang kemungkinan besarnya, kemungkinan sembuh itu kecil sekali. Ya. Baru bantuan medis sudah tidak bermanfaat lagi. Ini salah satu pertimbangan dunia medis melakukan itu. Tapi secara hukum tetap tidak boleh. Kemudian apa kata Alkitab di situ? Ya. Apa kata Alkitab? Kalau kita bicara dari sisi Alkitab, Saudara, tetap itu sebuah tindakan pembunuhan. Jadi begini, ini yang saya bilang tadi etika, bicara tentang
etika terapan. Etika terapan itu adalah aturan-aturan, norma-norma yang ada itu diterapkan dalam kasus-kasus khusus, gitu. Ya, tentu etika terapan ini etika itu sifatnya tidak sesuatu yang absolut, ya, tidak sesuatu yang absolut, tapi juga sesuai dengan kasuistik gitu, sesuai dengan kasuistik. Nah, Alkitab sendiri kalau misalnya eutanasia itu dihubungkan dengan pembunuhan, Alkitab mengajarkan nggak boleh membunuh, gitu. Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup kudus seperti Tuhan yang sudah menciptakan kita, maka kita dilarang membunuh. Maka ketika eutanasia itu disamakan dengan tindakan membunuh, itu dilarang, gitu. Kalau memang mau meninggal, ya meninggallah dengan cara normal, seperti misalnya normal dalam pengertian seperti kasus yang saya ceritakan tadi, ketika istrinya ditanya, Bu, bagaimana anak-anak, bagaimana, apakah setuju? Kalau setuju, pihak dokter akan lakukan ini. Ketika kemudian anaknya berkata, Mama, apa tega biarin melakukan itu sama papa? Mamanya bilang, ya nggak tega. Ya sudah, biarin aja, kata anaknya. Jadi membiarkan papanya nanti meninggal dengan, ya kalau memang mau meninggal, ya biar meninggal dengan normal. Artinya kita tidak melakukan tindakan apapun, tidak mencabut ventilatornya dan apapun. Akhirnya 2 minggu setelah keputusan itu, baru papanya dipanggil Tuhan. Itu. Tapi memang berdasarkan etika terapan, tadi saya bilang bahwa bicara tentang etika terapan itu bicara tentang kasuistik, ya. Bagaimana kita diberi hikmat oleh Tuhan karena etika itu melibatkan analisa yang mendalam, melibatkan akal budi, melibatkan perasaan kita, ya, yang tentu sebagai tidak memungkiri kebenaran Alkitab itu tidak memungkiri, tetapi kasus-kasus tertentu di teologi sistematika tentu ayatnya tidak hanya itu ketika kita bicara tentang etika terapan eutanasia, karena itu nanti juga bicara bagaimana kita akibatnya dengan keluarganya ketika dampaknya begitu berat, akibatnya dengan yang sakit sendiri, banyak hal yang dipertimbangkan dan banyak ayat-ayat Alkitab tentu untuk mendukung hal itu. Tapi eutanasia sendiri kalau dilihat dari sisi etika terapan, itu bisa dilakukan ketika memang tidak ada harapan sama sekali. Dan dampak yang diakibatkan oleh itu sangat besar, merugikan atau sangat menyakitkan dia atau yang lain. Ya. Baru kalau pasien itu masih sadar, keputusan juga nomor 1 mesti pasien. Kalau masih sadar loh ya, mesti keputusan itu ada di tangan pasien. Dan kita harus memperhatikan tentang landasan hukumnya. Ketika melakukan itu, memang kita lakukan dari sisi yang aman gitu. Artinya tidak melanggar hukum, tidak ada yang menuntut, tidak ada kemungkinan keluarga yang menuntut, dan dari sisi kedokteran pun ketika mereka melakukan itu, mereka sudah sesuai dengan kode etik kedokteran yang ada. Gitu. Baru kemudian memang kita harus paham, Bapak Ibu, saya setuju dengan pendapat Pak Daniel tadi bahwa memang ada hal-hal yang kadang-kadang ketetapan Tuhan atas diri kita itu sulit gitu. Kehendak Tuhan itu tidak bisa kita tolak. Ya memang harus begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, cuman kita ini kan sedikit manusia yang diberi kepekaan untuk mengerti apakah memang Tuhan inginkan begitu apa tidak gitu. Tapi memang ada kehendak Tuhan yang sangat sulit. Sama seperti di dalam 2 Korintus 12. Ya. 2 Korintus 12 itu ketika Paulus minta Tuhan cabut duri dalam dagingku, tapi Tuhan tidak mencabut. Itu memang kehendak Tuhan di situ. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika Yesus berdoa di Getsemani sebelum
sebelum Yesus ditangkap, Tuhan kalau mungkin lakukan cawan ini, tapi Tuhan tidak melakukan cawan itu karena memang ada kehendak Tuhan yang sulit. 1 Petrus 2 ayat 9, kalau nggak salah, atau 1 Petrus 2 ayat 19 mungkin. Bahwa berkat itu kadang-kadang kehendak Tuhan yang tidak mengenakan itulah berkat. Kehendak Tuhan yang menyulitkan diri kita, itulah yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang berkat tidak selalu yang enak-enak. Menderita, itu juga kehendak Tuhan atas diri kita. Dan eutanasia itu di dalam sisi etika terapan mungkin itu pilihan yang sulit, tetapi ketika memang tidak ada jalan keluar dari situ, kita bisa. Ya, ketika Vosmeyer akibat kematian lebih besar daripada sisi hidupnya, maka kita bisa melakukan itu. Itu kalau dari sisi etika terapan tentang eutanasia. Sampai di situ yang saya bisa jelaskan. Ada yang mau memberi pendapat? Silahkan. Pak Daniel, angkat tangan. Ya, dari tadi Pak Daniel Gunarso angkat tangan terus. Oh. Ya, silakan Pak Gun. Ya. Dan juga yang lain ya. Silakan. Jadi secara etika terapan, yang penting bahwa gembala atau hamba Tuhan memberikan pencerahan ya, pencerahan secara alkitabiah kepada keluarga pasien. Ya, Pak Tim kenal ya keluarga Pak Daniel Iwan ya, yang papahnya kan udah berapa tahun itu cuci darah, terus tuh ya, kalau enggak bukan orang kaya udah itu ya, itu. Dan itu istrinya itu juga capek loh, Pak. Bertahun-tahun. Ya, itu. Nah, kemudian ketika kami kunjungi, kami lihat kondisinya, saya tanya kepada keluarga. Orang Kristen percaya enggak bahwa surga itu lebih indah? Surga itu lebih baik dan sebagainya. Percaya enggak gitu. Nah, kalau kalian percaya bahwa Papa ini sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya toh? Yesus berjanji kan di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, tempat Bapa itu juga sudah digambarkan jelas di Alkitab. Ya toh, itu. Lalu akhirnya mari kita ubah doa kita. Itu. Doa kita adalah mengucap syukur dan menyerahkan ke dalam kehendak Tuhan yang terbaik buat Papa dan juga buat keluarga besar. Oke, jadi mengubah doa. Nah, akhirnya kita berdoa dan terus berdoa, tapi semuanya sudah saya tanya loh. Anda siap enggak? Siap. Terakhirnya siap. Kita berdoa itu. Jadi, nah kemudian habis itu jarak 1 minggu kalau tidak salah itu sudah dipanggil Tuhan. Karena waktu dicuci darah itu, Bapak Ibu, belum sampai darah itu dicuci itu, Bapak itu udah dicabuti, Pak. Jadi alat-alat itu cabut, ya, capek, dia sendiri juga capek gitu. Tapi ya Pak tega. Yang nyabuti siapa, Pak? Pasiennya. Oh. Pasiennya. Karena rasa sakit yang amat sangat. Iya, itu. Nah, akhirnya kita doanya begitu. Nah, akhirnya 1 minggu dipanggil Tuhan. Tuh. Lalu juga ada Pak Pendeta juga begitu. Ini penginjil yang terkenal, yang menjadi berkat banyak
gereja-gereja itu juga meninggal susah gitu ya, itu susah. Ya kita memang tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, akhirnya ya kita doanya saja yang kita ubah ya dengan sebuah keyakinan bahwa rumah Bapa itu lebih indah, lebih baik seperti yang Bu Ratna tadi juga jelaskan ya, itu beri pengalaman itu tadi ya. Jadi saya rasa etikanya memberi pencerahan ya secara alkitabiah aja Bu supaya mereka siap. Tuh. Seperti ibunya Pak Yos ya, Pak Tim pernah itu. Ya, itu ibunya Pak Yos itu ketika saya kunjungi juga ini sebetulnya cuma alat ini. Ya. Ini mama itu bisa gerak-gerak ini sebetulnya alat loh Pak. Lalu mereka siap, ya dia sudah berusaha maksimal, nah, akhirnya semua keluarga siap untuk percaya bahwa orang tua ini kita serahkan kepada Tuhan, bukan maksud hati kita ingin tega untuk melepaskan orang tua, itu tidak. Tetapi kita juga melihat penderitaan dari orang pasien tersebut dan juga yang jaga itu juga menderita, gitu ya. Menjaga itu juga sakit loh, itu ya. Itu juga sakit itu, gitu loh. Betul. Jadi itu saja. Terima kasih. Jadi Ya, menurut saya nomor satu kalau pasien itu masih sadar ya Pak ya, kalau sadar ya kondisi sadar. Nomor satu memang haknya pasien yang menetapkan dia mau dieuthanasia apa tidak, itu nomor satu pasien. Tapi memang kalau dia kondisi yang tidak sadar, orang-orang yang bertanggung jawab sudah rela apa enggak, dan kemungkinan tadi memang sudah enggak ada obatnya, memang untuk rasa sakit yang luar biasa, kemudian tidak ada hukum yang artinya dari sisi hukum mereka safe begitu, tidak ada tuntutan dari pihak manapun gitu, ya harus ada kerelaan itu tadi. Tapi kalau pasien masih hidup, pokoknya nomor satu hak vetonya pasien itu tergantung di pasien gitu. Tapi maksud saya kemudian ini memang kasus khusus, memang sudah nggak ada jalan sama sekali begitu. Tapi kalau masih ada jalan, kemudian jangan eutanasia dilakukan, itu pembunuhan gitu. Itu Pak Timotius mungkin saya bisa tambahkan. Ya, makasih. Jadi pada prinsipnya diizinkan dengan banyak pertimbangan dan faktor-faktor tadi ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Ada saudara-saudara yang mau menanggapi, bertanya atau berbagi pengalaman sehubungan dengan ini? Karena ini akan terus-menerus ada. Ya, ada di sekeliling kita, saudara. Dan kita sebagai hamba Tuhan harus memberi jawab seperti apa kepada keluarga jemaat yang mengalami seperti ini ya. Silakan yang lain Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau sudah setuju, deal, mengerti, bisa memberi topik yang lain Ibu. Tadi yang banyak tadi ya. Iya. Kalau yang perceraian panjang 2 minggu lagi boleh Bu. Iya. Ya. Sebetulnya eutanasia ini hampir sama kalau dihubungkan dengan bunuh diri ya, membunuh ya. Kalau dihubungkan dengan membunuh itu sama dengan hukuman mati, hampir sama karena arahnya juga pembunuhan itu. Kemudian aborsi gitu ya, aborsi, hukuman mati itu hampir sama arahnya, ayat yang dipakai, tuntutan ayatnya juga dihubungkan dengan membunuh gitu. Kalau mau lihat etika terapan dari sisi itu. Memang yang menarik nanti perceraian dan pernikahan, Pak. Ya, nanti 2 Senin ya, Bu, tanggal 25 aja itu. Oke. Nah, ada Bapak Ibu silakan. Kalau dihubungkan dengan kita bilangan, Bu. Lagi, Pak. Oh ya, silakan. Boleh. Ini saya sekarang lagi pengalaman juga menghadapi mama ya. Mama saya ini
dibilang tadi Pak Daniel bilang kasarannya susah meninggal gitu ya. Nah, mama saya ini umur sekarang 100 tahun. Nah, luar biasa. 1 tahun lalu, tapi saya rasa kasihan banget, Bu. Kan tahun lalu itu dia jatuh. Jatuh terus retak pangkal pahanya dan tidak mungkin dioperasi karena mengingat usia. Nah, jadi kita ini merawat aja gitu. Jadi dokter dipanggil gitu kan. Nah, sampai sekarang ini sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dalam kondisi bedridden gitu ya. Nggak bisa miring kiri aja, kanan digoyak dibalik gitu loh. Nah, mama saya ini memang imannya kuat. Dia sudah bilang, aku sudah disediakan kok tempat ambil Tuhan. Kenapa nggak dipanggil-panggil? Gitu loh. Nah, kita semua ini sudah berdoa menyerahkan semestinya gitu. Karena kita, ya saya yakin, kasihan banget ngeliat dia gitu. Benar-benar terus saya mentol lek nggak kayak gitu. Tapi ya mau apa? Rasanya kok susah banget. Memang kematian itu kedaulatan Tuhan ya. Ada orang yang cepat sekali gitu loh dipanggil. Nah ini kok minta-minta kok ya nggak dipanggil-panggil. Padahal kita ini sudah pasrah, sudah menyerahkan gitu loh. Sampai kenapa sih Tuhan? Apa yang gandoli gitu loh? Kasarannya apa ada yang digandoli gitu loh? Saya ini bingung gitu. Iya. Iya, Bu. Ya, silakan Pak Gunarso senior punya pengalaman ya. Mama harus dikonseling Bu Ratna. Ya, coba di konseling untuk mungkin ada sesuatu pengalaman di bawah sadar yang bisa diungkapkan di permukaan sehingga bisa diselesaikan gitu loh. Jadi ini pengalaman itu. Jadi kadang-kadang suka itu ada mungkin ini ada pendeta sampai sekarang enggak tahu Pak Tim pernah ngajar enggak ya? Itu sampai sekarang Pak ini yang ada di Malang, ya Malang agak selatan dulu Pak namanya dari GSJA itu. Oh pernah, dulu kan saya ngajar di sana Pak. Ya itu ya, itu tuh juga sudah sampai tidur itu ditaleni, di tempat tidur ditaleni. Jadi, nah dia belum bisa melepaskan pengampunan. Itu. Saya sudah bilang, Pak, ampuni istri, ampuni. Itu, ampuni. Bukan hanya istri, siapa lagi yang Bapak tidak bisa mengampuni, ampuni. Lepaskan pengampunan. Gitu. Masalahnya Pak, Mama ini sudah pikun, sudah tidak dengar. Wah, nah, itu. Saya bilang balik-balik ya enggak ngerti gitu loh. Gitu. Nah itu masalahnya di situ sampai Tuhan kasihan banget gitu. Iya, ini juga gitu. Tahun, Pak. Ya, ini Bu Ratna ini Pak Pendeta ulang diberitahu seperti itu. Lalu kemudian istrinya juga saya bilang, Bu, harus melepaskan rela untuk melepaskan Bapak. Nah, satu ketika Bapaknya udah anpal. Mereka kirim WA ke teman-teman pendeta minta dimakan. Loh, ya apa sih? Aku gitu. Akhirnya akhirnya anpalnya lewat. Akhirnya ya masih hidup sampai sekarang, tetapi hanya di tempat tidur ditaleni karena takut gelundung. Sampai sekarang ini menjadi pergumulan kita semua gitu ya. Itu dia juga tidak bisa sudah. Jadi ya kita mungkin bukan mungkin ya, tapi ini memang persoalan kedekatan kita
kepada Tuhan ini karena yang Tuhan yang punya ini. Kalau seperti ini mau medis mau teologi juga akan sulit ya Ibu Ratna ya. Jadi sudah sekarang bergumul doa puasa mungkin gitu ya, doa puasa. Kalau misalnya mama sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa komunikasi, ya kita mintakan ampun kepada Tuhan. Gitu. Itu mama sama sekali ini ya Bu Ratna ya, sama sekali maksudnya pikonnya sudah parah begitu, sama sekali nggak ada ingatan, nggak ingat sesuatu. Saya ini bingung, dia itu cuma ingat yang lalu, yang luar matok itu udah gitu. Jadi cerita itu terus ribuan kali omong itu terus. Masih jadi ada yang nanti dikasih makan, habis makan minta lagi makan terus. Saya ingat ceritanya Pak Daniel, saya ingat Pak D saya, Pak D tahu ya. Jadi ayah saya punya kakak hanya 2 bersaudara. Ya, tahu. Waktu itu usianya sudah 86, tapi setengah pikonnya belum parah ya, tapi sudah pikun gitu. Ya sudah sakit di tempat tidur lama. Dan sangat menyusahkan semua anak-anaknya. Semua sudah pasrah, istrinya sudah pasrah. Tapi ya gitu, nggak segera bahasa kita. Kenapa Tuhan nggak segera angkat ya? Jadi cuman sekali waktu beliau tinggal di Solo, saya di Purwodadi itu jarak sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tiba-tiba ayah saya tuh nengok gitu loh. Sudah agak parah, ayah saya nengok. Nah, ketika ayah saya datang, mereka berdua tuh sepanjang malam nggak tidur. Berdua, entah ngobrol apa nggak tahu lah gitu kan. Ini saya juga diceritain bude saya. Kan, ya, mungkin ada permasalahan antar mereka ya. Kemudian siangnya ayah saya pulang. Dia berkata seperti ini, Bude, Mbak, nggak lama lagi kok gitu. Mas Yo dipanggil Tuhan nggak lama lagi. Betul, paginya tuh dipanggil Tuhan, jadi let semalam begitu. Jadi nggak tahu apa yang diselesaikan antar berdua ini, nggak ngerti. Karena memang mereka 2 bersaudara dari kecil gitu. Itu mungkin ya yang memang nggak bisa digeneralisasikan ya, tidak bisa semua begitu, tapi mungkin ada unsur-unsur begitunya. Menanggapi ceritanya Pak Daniel. Iya. Jadi pasti ada. Ini lucu. Mungkin ada nyimpen sesuatu enggak? Ya, Bu Ratna kan, Ibu Ratna, siapa yang paling mendampingi Mamah lebih lama gitu? Kira-kira dia punya sesuatu apa yang maksudnya kayak apa? Simpan. Jimat, ya. Oh, enggak ada. Mama ini dia betul-betul religius sekali gitu. Gitu ya. Jadi enggak mungkin dari kayak gitu. Pokoknya cari apa coba secara apa tadi ini kan etika terapan ya. Etika terapan. Jadi terapannya itu dicari Bu gitu loh. Apa yang menyebabkan kendala ini kalau anak, menantu, cucu itu sudah ikhlas, sudah rela, nggak ada yang harus digondeli, misalnya begitu ya. Gitu. Tapi ternyata kok Tuhan belum mengendaki untuk pulang, itu coba dicari. Mungkin siapa yang pernah kadang-kadang ada, oh ya Mama punya ini dulu gini ini simpan di sini, misalnya ada yang anaknya yang tahu. Nah mungkin itu perlu ada istilahnya, kalau istilah mungkin ini bertentangan dengan Pak Tim ini, ngeroh gitu loh Pak, tapi ngeroh gitu. Sorry ya Pak. Nah ini Pak Tim ini gitu ya sedikit kalau begini ini ngerohnya harus dimunculkan Pak Tim. Ya itu, jadi nah itu yang, tetapi yang ngeroh yang yang tidak ngawur gitu loh ya, gitu. Memang ada orang
Saya punya teman hamba Tuhan pembinaan saya tapi ngeroh. Awalnya ngerohnya bagus ya, Roh Kudus. Tapi berjalanan waktu akhirnya bukan Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Akhirnya ya rusak, pekerjaan Tuhan jadi rusak, Bu. Gitu loh. Gitu. Nah, ini jadi ngerohnya harus betul-betul Roh Kudus ya gitu. Bukan ngeroh-ngeroh yang asal ngeroh-ngeroh itu ya, Bu. Jadi mungkin itu. Jadi dunia spiritualnya dihidupkan, Bu Ratna. Mungkin Tuhan ya kita percaya ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan kan ada ya melalui rohnya kan. Itu ya, itu. Jadi itu yang perlu dihidupkan kembali. Gimana caranya? Karena sikonnya kan yang tahu Bu Ratna ya. Keluarga itu yang tahu kondisi Bu Ratna dan sebagainya ya. Itu. Selain itu juga mungkin anak-anak ini barangkali ini ya dulu mudanya sulit disiplin sama mamah ya. Sekarang harus terpaksa, harus sabar, harus disiplin, harus mau tidak mau ya kan gitu kan. Gitu enggak kira-kira kan begitu. Ya jadi semuanya pasti ada maksud dan tujuan dari Tuhan, Bu Ratna. Entah itu tujuannya untuk anak, menantu atau cucu, saya enggak tahu kondisinya, ya pasti coba di apa namanya ya rekoleksi istilahnya kalau orang Katolik itu rekoleksi ya, itu perenungan diri ya. Ya tentang hubungan anak dengan mamah bagaimana dulu dan sebagainya. Anak minta ampun juga, ya minta maaf pada mama. Itu ya minta maaf. Mama masih hidup ini. Ya kesempatan untuk minta maaf kita coba tunjukkan. Orang Tionghoa kan hormat kepada orang tua itu kan paling dijunjung tinggi. Saya itu angkat topi terhadap orang Tionghoa itu kan leluhur itu sangat dihormati. Tetapi leluhur yang sudah tidak ada sayangnya ya. Nah kalau leluhur yang masih ada, ya itu juga orang Jawa juga itu. Wah orang Jawa kalau orang tuanya meninggal itu dibelehke kambing, sapi, ya dan sebagainya. Tapi kalau hidup diajak makan aja tidak pernah. Ya, terima kasih. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gun. Oke, satu lagi, Bapak Ibu, ada yang mau sampaikan? Kita berakhir 8.45 ya. Satu lagi, Elison, mau sampaikan sesuatu? Silakan. Ada Pak Johan, banyak ini. Oh, enggak ada. Ada Bu Erna, Pak Johan, ini teman-teman mahasiswa banyak nih. Iya, Bu. Ya, karena dosennya, jadi belajar lagi gitu ya. Karena yang lain banyak ini lagi tes anak-anak soalnya. Iya, UTS ya, SNTHF. Seminggu ini UTS, ya. Oke, masih ada Bu Meta? Ya, nanti tugasnya dibagi, Pak. Oke lah, kalau sudah cukup, ya, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Bisa on kamera, kita foto bersama. Terima kasih untuk Bu Wahyu. Pembahasan materi malam hari ini ya. Tanggal 25 Oktober kita bahas yang lebih seru, yaitu tentang pernikahan perceraian ya. Wah, pasti itu banyak yang tanya, karena pendeta pun juga bercerai. Pasti jawabannya boleh, karena dia cerai soalnya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Pak Nyotobing bisa berdoa, Pak? Kelihatan nih, Pak Nyotobing udah lama nggak kelihatan. Terima kasih atas kebersamaannya ya Bapak Ibu. Pak Bing bisa berdoa? Halo Pak Bing. Oh. Oke, Pak Edi Suwito aja Pak. Oh ini. Ya Pak Edi Suwito. Ya, Pak. Ya, mari sebelum
Kau berikan kami kesempatan untuk belajar lebih mengerti manfaat budaya, terutama tentang firman Tuhan di dalam kehidupan ini sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya pertemuan ini boleh makin menyadarkan kami, pentingnya kami untuk makin mempelajari firman-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh filsafat dunia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.